Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam, Pak. Sore Bu Selvi. Sore, Bapak. Apa kabar juga, Ini, Pak? ya alhamdulillah baik. Gini Bu Selvi, katanya tadi ada yang mau diobrolkan atau dibicarakan nih. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu Selvi? Saya jadi penasaran nih. Iya, Bapak. Saya lupa tadi banyak kerjaan, jadi saya tadi sempat nggak inget saya mau ngobrol sama Bapak ya. Oke, ya Ini, kenapa tuh? Pak, saya pengen ngobrolin masalah anak-anak di kelas. Kalau jam pelajaran matematika itu kayaknya mereka tuh kurang antusias gitu, Pak. Terus saya kan udah mempersiapkan materi sebaik-baiknya, tapi kok masih tetap gitu nggak semangat kalau belajar matematika. Oh, begitu Bu Selvi ya. Terkait semangat belajar matematika berarti ya Bu ya? Iya, Pak. Oke, memang menurut Bu Selvi, murid yang semangat baca itu yang seperti apa yang diinginkan Bu Selvi itu? Ya, minimal mereka bisa aktif, memperhatikan aja sih sudah syukur, Pak. Ini mah masih ada aja yang suka tidur-tiduran seperti itu atau Oh, gitu. malas-malesan di kelas. Bahkan kalau saya tanya juga mereka jadi kayak kaget gitu karena nggak fokus di kelasnya. Oh, oke oke. Oh gitu, berarti Bu Selvi berharapnya murid itu aktif ya, tidak tidur-tiduran, terus memperhatikan di kelas juga, gitu ya. Nah, kira-kira, kalau misalkan ya ini misalkan ya Bu Sel. Nah, di sini saya buat level 1 sampai 10, misal 1 itu tidak ideal, kemudian kalau 10 itu paling ideal. Nah, kira-kira 1 sampai 10 itu adakah level berapa semangat belajarnya murid Bu Selvi itu di kelas Ibu, kira-kira levelnya level berapa tuh yang diinginkan? Ya, kalau sekarang sih keadaan anak-anak saya ngerasa saya lagi ada di level 5 mungkin ya, Pak ya. Oh, Karena udah mulai jadi keresahan saya gitu, anak-anak tuh kurang sekali antusiasnya sehingga akhirnya kan nilai-nilai mereka juga kurang bagus ya Pak ya di pelajaran oke. matematika. Iya, Saya iya. kan udah mencoba buat menyiapkan materi, tapi ternyata meskipun saya sudah benar-benar memahami materinya ketika disampaikan ke anak masih aja anak kurang antusias. Mungkin kalau sekarang Iya, iya. mereka ada di level 5 kali ya Pak ya. Oh, begitu ya. Dan Jadi menurut Bu Selvi level 5 itu kira-kira target Bu Selvi ya, ingin semangat bukan belajarnya itu. Pak, bukan target, justru keadaannya Pak sekarang. Oh, iya Di iya, level oke. 5. Saya sih kalau berharapnya ya minimal naik lah pala level 7 di mana udah mungkin lebih kondusif kali ya Pak ya Oke, keadaan paham. di kelasnya seperti itu Pak. Oh, berarti level 7 itu menurut Bu Selvi itu baik ya, istilahnya lebih apa tuh setidaknya meskipun tidak level 10, tapi Bu Selvi sudah mencapai level 7 itu lebih baik seperti itu ya. Ya untuk target sekarang sih mungkin saya ingin di level 7. Mudah-mudahan kalau lebih kondusif lagi
Saya sih pengennya mah 10, Pak, ya. Iya, Jadi betul. jadi Keinginan ya bagus, lebih keinginan bagus siapa yang nggak mau ya tercapai dapat ya. nilai ideal seperti itu. Ya, Cuman oke. kayaknya sekarang tuh lagi merasa berat, Pak, untuk naik level 7 aja. Saya jadi pengen ngobrol ke Bapak jadinya. Oke, ya Bu Selvi. Nah, kira-kira nih, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Selvi untuk, meningkatkan belajar siswa ini agar di level 5 atau naik ke level 7 itu, bisa tercapai Bu? Kira-kira, Bu Selvi sudah melakukan apa tuh? Mungkin ada pernah melakukan, Mmm. sesuatu gitu dalam pembelajaran ini Bu? Untuk pembelajaran matematika sih biasanya saya emang melakukan analisis dulu tentang gaya Mhm, belajar anak-anak ya, Pak, ya. ya. Terus saya kemarin sih saya coba juga, Pak, untuk berkomunikasi sama orang tua. Apakah memang di Ya rumah ya. itu mereka belajar atau tidak gitu ya, Pak, ya. Ya, oke. Berarti Bu Selvi sudah mencoba, komunikasi juga dengan orang tua. Iya, lalu, saya udah menyiapkan pembelajaran sekontekstual mungkin, tapi kayaknya belum bisa, meningkat gitu ya, Pak, ya, baru sedikit gitu, perubahannya. Oh, oke oke. Nah, kalau begini sih saya lihat di sini dari pemaparan Ibu Selvi, ya Ibu udah bagus tuh Bu, untuk sebelum pembelajaran itu menganalisis dulu gaya belajar Bu Selvi. Terus kemudian, materinya juga dikaitkan dengan konseptual gitu, kemudian dikaitkan dengan kearifan lokalnya Bu ya, di situ ya yang sesuai, seperti itu. Kemudian juga, di situ juga Bu Selvi sudah mencoba untuk, komunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira nih dari, eee, apa tuh, dari gaya belajar ini kira-kira yang paling efektif menurut Bu Selvi yang mana tuh, Bu? Kira-kira Nah, matematika ini? kalau saya sih sebetulnya kalau untuk memilih, saya masih berpikir nih, Pak, ya. Mhm mhm. Jadi kalau saya komunikasi dengan orang tua, ternyata saya menemukan memang tidak ada waktu khusus belajar, Pak, di Mmm, rumah, iya seperti iya itu. iya. Jadi kemarin saya sudah berusaha untuk menghimbau orang tua agar memberikan waktu belajar ke anak 30 menit, setidaknya untuk Mmm, pelajaran besok, meskipun tidak terkait matematika. Tapi dalam matematika ini belum ada peningkatan, sehingga saya mencoba untuk membuat materi yang kontekstual. Terus mhm. saya berusaha untuk lebih, variatif lagi nih dalam memberikan materi, seperti Oh, itu. berarti Kemarin sih lebih lebih banyak variatifnya ya? iya. Ya, Nah, oke oke. kemarin saya coba pertama pakai Infocus, Pak, Iya iya. menayangkan tentang pemaparan, materi, di sana. Lalu beberapa orang antusias. Nah, tadi pagi, Pak, saya udah coba sebetulnya dengan praktek. Mhm Jadi mhm mereka mhm. bergerak juga. Kebetulan kan dari analisis gaya belajar anak-anak itu, anak kelas saya itu visual dan kinestetik, Pak, seperti Oh, itu. Cuman oke oke. kemarin saya itu untuk mempersiapkan, materi itu belum terlalu, dalam mungkin ya, Pak, ya, Ya, sehingga oke. belum terlalu siap sebetulnya. Karena anak-anak saya ini harus bergerak, harus melihat seperti itu. Jadi sepertinya kalau saya perhatikan sampai tadi, anak-anak itu Mhm. akan lebih tertarik kalau saya, menggunakan media pembelajaran dan Oh, iya strategi iya. pembelajaran berbasisnya game, Pak, di kelas saya Oh, itu. di kelas ya, jadi permainan game seperti itu ya? Iya, Melakukan fokus, oke oke. ya Nah, mungkin saya coba mhm, untuk, tetap pada pembelajaran yang kontekstual tapi lebih, menarik dalam sajiannya mungkin, Pak, jadi seperti lebih itu. tampilannya ya lebih, Iya, menarik buat anak-anak, apalagi dibuat game seperti itu ya? betul, Oh, Pak. oke oke. Berarti, kalau menurut, Bu Selvi di sini kan, berarti kontekstual ya? Itu dengan visual, di situ kan ada banyak ya yang visual sama kinestetik juga, gitu. Nah, eee, terus kemudian, kira-kira di sini, berarti anak-anak itu lebih termotivasi, apa ya, hal tersebut itu bagaimana sih untuk apa tuh, untuk menambah inovasi pembelajaran atau strategi pembelajaran biar semangat, Bu? Itu di kelas Ibu,
tadi kan sudah tuh ya menggunakan game seperti itu. Nah, kira-kira dari cara-cara yang tadi mungkin ada cara yang lain untuk pembelajaran Bu Selvi biar lebih meningkat lagi tuh, Bu? Hmm, saya mungkin mencari latar belakang masalahnya dulu kali ya Pak ya. Nah, Apakah oh iya iya iya. murid itu istilahnya bisa saya berikan seperti itu layanannya, atau misalkan anak-anak itu lebih tertarik apabila dengan cara yang lain. Tapi sejauh ini sih saya memperhatikan sebetulnya anak-anak butuh perhatian tentang Hmm, belajar mereka dan mhm. eee, menyenangkan, kesenangannya gitu Pak Iya iya. diberikan gitu di Oke. sini. Oke, berarti, kalau menurut Bu Selvi itu di sini jadi pelayanan dulu ya? Jadi Bu Selvi di sini, menganalisis dulu latar belakang masing-masing siswa gitu, mencoba Betul seperti Pak. itu. Oke oke. Nah, untuk latar belakang ini kira-kira Bu Selvi, kapan itu pernah dilakukan? Mungkin sebelum-sebelumnya atau sesudahnya mungkin pembelajaran seperti itu Bu Selvi? Mmm. Nah Kapan ini tuh Pak, kira-kira? Mhm. kayaknya untuk sekarang berat kalau saya kerjakan sendiri ya Pak ya. Iya iya iya. Jadi mungkin, saya sekarang berpikir bahwa saya harus berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar kelas 6. Oh ya, samarkan guru yang di sana ya, Iya, di sekolah Bu Selvi ya? mungkin kita bisa berbagi, tugas untuk menyiapkan materi pembelajaran dan media pembelajarannya, serta konsepnya seperti apa, seperti itu, Pak. Jadi mungkin kalau begitu saya bisa menjalankannya sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar siswa Nah, sepertinya, Pak. oke oke, berarti disesuaikan Bu ya, dikarenakan kita ada teman sejawat, jadi kita bisa berkolaborasi, seperti itu ya Bu saya. Nah oke, berarti Bu Selvi, tadi kan sudah bisa membantu ya, misalnya bisa berkolaborasi dengan, teman sejawat Bu Selvi atau wali kelas yang lain. Nah, kemudian di sini juga Bu Selvi, udah dibantu mengetahui latar belakangnya, istilahnya sharing Bu ya, tadi dengan teman-teman, Ibu juga. Nah, kemudian di sini juga, eee, rencananya untuk, ke depannya yang dibuat, Bu Selvi tadi itu berarti, ingin kolaborasi dengan teman-teman sejawat Bu ya, tadi kan ya, udah dijelaskan. Nah, kira-kira, apakah teman-teman sejawat Bu Selvi membantu atau tidak butuh istilahnya dengan problem yang dialami Bu Selvi seperti ini, gitu. Iya Pak, mungkin saya harus membicarakan dulu. Tadi Mhm, sih hanya sekadar obrolan-obrolan biasa. Mungkin akan saya seriuskan dulu ya Pak ya dengan rekan iya. saya yang sama-sama mengajar di kelas 6 tersebut. Nah, tapi alhamdulillahnya Pak dari pembicaraan kita saya muncul ide nih Pak nih. Nah, apa Benang tuh? merahnya Coba. saya bisa tarik. Jadi istilahnya kita sharing ya, kita Iya betul istilahnya Pak. saling, Mungkin berbagi ini ya, berbagi permasalahan ya. Sok coba kira-kira apa nih idenya? Mungkin begini Pak, pertama saya sih percaya bahwa rekan saya pasti kalau ke arah, yang lebih positif lagi pasti mendukung. Iya iya Nah, iya, mungkin mhm, mulai besok saya akan berusaha berbicara dengan beliau terkait mhm. strategi yang akan kita gunakan pada setiap pembelajaran matematika, disesuaikan lagi dengan RPP yang sudah ada kali ya, Pak, ya? Iya, heeh heeh, Begitu, betul. nanti biar sama-sama saling bantu gitu. Selanjutnya mungkin juga saya akan lebih melakukan pendekatan sama anak-anak untuk Iya mengetahui latar belakangnya di rumah dan komunikasi dengan orang tua juga, Pak, agar orang iya, tua itu bisa mendukung gitu belajar di rumah. Mudah-mudahan apabila kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, seperti itu dapat menambah keaktifan dan semangat siswa, apalagi didukung oleh orang tua yang iya, antusias gitu ya, betul Pak, ya. betul. Untuk, Jadi mengetahui, sejauh mana perkembangan anak-anaknya nanti di rumah, seperti itu mungkin, Pak? oke, itu Bu Selvi. Jadi, udah menemukan solusinya ya Bu Sel ya, dari percakapan kita ini. Jadi tetap, intinya kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus kemudian juga, bisa istilahnya berkolaborasi juga dengan orang tua, yang istilahnya kan pembelajaran itu lebih banyak di rumah ya, dibanding di sekolah, seperti itu. Oke baik.
Bu Selvi, saya tunggu perkembangannya buat minggu depannya, Bu Sel ya. Mudah-mudahan masalah-masalah yang dihadapi Bu Selvi itu bisa teratasi ya. Kemudian kita juga selaku guru sehat semuanya bisa melewati rintangan-rintangan yang harus dilewati seperti itu. Oke, itu aja Bu Selvi. Mungkin untuk ya kita ngobrol-ngobrol sharing-sharingnya seperti ini saya cukupkan ya. Iya. Mungkin minggu depan kita sesi untuk curhat lagi ya. Iya Pak. Terima kasih loh Pak, sudah dibantu Ya, saya mendengarkan curhatan saya nih, mengganggu waktu Bapak. siap, sami-sami Bu Selvi. Alhamdulillah Pak, ternyata setelah berbicara, saya menemukan teman bicara, saya dapat menemukan solusinya. Mudah-mudahan ya Pak ya, sesuai harapan saya. Tapi Bapak jangan kapok ya, nanti kalau minggu depan saya Iya, hubungi siap Bu lagi. Selvi. Ya, kita saling kolaborasi untuk memajukan pendidikan khususnya di kecamatan kita ya, umumnya sih untuk negeri kita sendiri itu Indonesia yang merdeka belajar Bu ya, seperti itu. Iya Oke, Pak, siap, mudah-mudahan tetap ya Pak semangat. ya. Doakan ya Pak ya Amin, hasilnya sami-sami. supaya Ya, bagus, ada ya sama-sama Bu peningkatan. Nanti Selvi. kalau target saya tercapai nih 7 nih, saya nanti mau ngobrol lagi sama Bapak biar jadi Siap, 10. ya, siap Ya Bu Pak ya. Selvi. Harus sampai 10 kita coba ya. Terima Siap kasih Bu Pak. Selvi. Tetap Iya, semangat ya. Mudah-mudahan lancar untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Selvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Irman. Waalaikumsalam Bu Sel. Gimana nih Pak kabarnya Bu Irman? Selvi? Alhamdulillah. Gimana Pak Irman kabarnya juga? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya. Mm-mm. Udah lama ya nggak ngobrol sama Pak Irman ya? Iya Bu, ini kebetulan ini ada masalah mungkin sedikit Bu ya Iya. tentang pembelajaran yang saya alami itu di kelas. Ada apa Pak Irman? Kelihatannya Pak Irman memang ada masalah ya. Mungkin ada yang bisa diutarakan ke saya. Ini Bu, jadi kan di sini kan saya wali kelas 3 ya. Saya mengajar di kelas 3. Nah kemudian jumlah murid laki-lakinya itu lebih sedikit Bu dibanding yang perempuannya gitu. Oh, seperti itu. Mhm. Jadi tidak seimbang ya Pak Irman ya, Enggak Bu, dominannya berarti kebanyakan laki-laki perempuan ya? seperti itu. Oh, perempuan. Oh, di sini Mhm. perempuan yang lebih banyak sehingga Ya, laki-lakinya lebih sedikit. iya Bu, seperti Oh, itu. begitu. Memang berapa Pak jumlah murid perempuan dan laki-laki di kelas Bapak? Kalau untuk laki-laki itu berjumlah 9 orang Bu, kemudian kalau untuk yang perempuannya itu jumlahnya 28 orang. Jadi totalnya 37. Tapi kemarin sih ada yang keluar jadi ya tetap 38 kemarin, cuman ada yang keluar di 37. Oh, Seperti itu. seperti itu. Kebalikan Pak sama saya. Kalau saya dominannya laki-laki, Oh, perempuannya sedikit. Memang pasti kita menemukan ya Pak ya, ada ya. aja. Nah, jadi masalahnya di mana Pak kalau yang Bapak? Mungkin siapa tahu aja beda dengan yang saya alami juga nih. Jangan-jangan atau sama ya? Oke, begini Bu, masalahnya. Jadi kan itu udah jelas ya jumlah perempuannya itu mayoritas ya lebih banyak. Jadi begini permasalahannya Bu Selvi, setiap pelaksanaan kerja kelompok itu murid-murid perempuan itu tidak mau disatu kelompokkan dengan murid laki-laki seperti itu. Nah, saya pikir kan ini hanya ada di pelajaran kelompok ya saya aja ya permasalahannya. Ternyata setelah saya telusuri dengan guru mapel yang lain, ternyata mengeluh sama seperti itu. Ya, jadi mereka itu nggak mau berkelompok dengan laki-laki. Nah, hasilnya ya saya juga tidak bisa belajar efektif tuh siswa itu. Ternyata ya hampir sama permasalahannya itu dengan guru-guru yang lain. Jadi anak-anak tidak mau digabungkan atau mau dikelompokkan dengan laki-laki.
seperti itu. Oh begitu, jadi intinya ada batas ya Pak ya, anak-anak Ya, milih-milih teman lebih nyaman nah dengan seperti itu, teman jadi perempuannya. pilih-pilih seperti itu Bu saya. Nah, mungkin Bapak pernah tidak melakukan suatu tindakan secara nggak sadar, mungkin Bapak pernah untuk mencoba menyelesaikan, mencari jalan keluarnya gitu dari permasalahan ini. Coba Bapak ingat-ingat lagi, sebelumnya apa sih yang pernah Bapak lakukan? Sampai Sepertinya saya pernah Bu, itu melakukan apa ya istilahnya perwalian Bu ya. Istilahnya saya bertanya kepada siswa-siswa lebih enak dikelompokkan dengan sama perempuan atau digabung dengan laki-laki seperti itu Bu. Nah mungkin jadi saya pernah ada perwalian itu jadi sesi curhat Bu ya, ngobrol dengan orang tuanya atau dengan anak-anaknya juga sekalian. Nah saya pernah melakukan seperti itu. Jadi kelompok perempuan itu menjawab lebih senang kelompok dengan sesama seperti itu dibanding digabungkan seperti itu. Nah tapi mereka itu hanya menekan kata murid perempuan. Kalau berkelompok dengan murid laki-laki itu mereka hanya mengandalkan di perempuan saja Bu. Jadi yang ada itu nggak bekerja sama sekali seperti itu. Nah tapi di sini juga kata kelompok dari perempuan itu rata-rata lebih senang dengan perempuan. Kenapa? Karena yang kelompok laki-laki itu istilahnya banyak yang bercanda gitu Bu, nggak serius gitu. Jadi mereka inginnya sih masing-masing, jadi nggak dikelompokkan dengan laki-laki seperti itu Bu saya. Itu permasalahannya. Oh gitu. Jadi ini dari anak-anaknya ya. Ya, anak-anaknya betul. saling tidak mau ini karena Betul istilahnya Bu saya. iya, Betul. tarik-tarik yang ini pengen yang ini. Gini Gitu. Pak Irman, memang biasanya seperti itu ya. Kalau terjadi di kelas itu rata-rata anak-anak itu nyaman dengan anak perempuan main dengan perempuan, laki dengan laki-laki seperti itu. Ya. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Nah, setelah Bapak melakukan perwalian tadi, berkomunikasi dengan orang tua dan menanyakan kepada murid, ada lagi tidak Pak hal yang sudah Bapak lakukan selain itu? Pernah Bu, saya pernah melakukan, ada lagi tuh satu tuh. Jadi saya pernah nanya ke anak laki-laki untuk merefleksi sikapnya. Mereka apa sih sikap mereka yang membuat kelompok perempuan itu tidak mau satu kelompok lagi dengan mereka gitu. Jadi saya menyuruh kelompok laki-laki itu untuk merenung, merefleksikan diri seperti itu. Terus kemudian beberapa murid laki-laki itu mengatakan bahwa memang saat kelompokan itu ternyata murid laki-laki itu senangnya memang dengan kelompok laki-laki tetap. Jadi pengen dengan laki-laki aja Pak. Jadi saya lebih senang kalau dengan laki-laki, lebih bebas ngobrolnya seperti itu, komunikasinya seperti itu. Tapi itu juga rata-rata kalau dari yang perempuan ini mereka istilahnya tidak senang karena kenapa? Itu tadi yang laki-laki itu istilahnya ya nggak aktif seperti itu Bu saya. Nah jadi di sini kurang aktif dalam kegiatan kelompok itu sepertinya saya harus mengingatkan kembali tuh kira-kira untuk keyakinan kelas. Nah saya di situ coba tuh untuk menggali nih gimana sih kok anak-anak tetap tidak mau ya, makanya saya coba untuk menggali lagi ke keyakinan kelasnya yang pernah saya buat seperti itu Bu Sel sebelum pembelajaran seperti itu. Wah hebat tuh Pak Irman, sudah ada keyakinan kelasnya. Nah memang apa sih keyakinan kelas yang berhubungan dengan masalah itu, ada tidak Pak? Sudah ada dijabarkan belum Pak di keyakinan kelas Bapak? Ya saya sih pernah membuat keyakinan kelas itu terkait permasalahan itu Bu. Yang buat pertama itu yaitu yang pernah saya buat, kalau misalkan kita berteman itu harus mau dengan siapa saja. Jadi nggak boleh membedakan teman laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Semua teman istilahnya kita bisa bersama-sama seperti itu. Terus kemudian saya juga udah pernah tuh kayak misalkan saat pembelajaran itu digunakan
menggunakan handphone Bu ya. Bisa juga memperbolehkan untuk ada waktunya itu, jadi menggunakan handphone, istilahnya diizinkan menggunakan handphone. Kemudian juga saya itu dalam keyakinan kelas itu membuat kesepakatan, jadi silahkan kalian boleh menggunakan handphone ataupun Bermain mungkin ya Pak ya? ya, tapi tetap itu pada jam yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama. Jadi mereka itu bisa bertanggung jawab tuh di dalam kegiatan pembelajarannya. Istilahnya anak-anak udah paham, oh sekarang nih hari Selasa atau misalkan hari Rabu tidak boleh nih menggunakan handphone ataupun alat yang lainnya seperti itu. Jadi mereka udah paham seperti itu, Saya. Oh begitu. Alhamdulillah ya kalau di sekolah Pak Irman anak-anaknya sudah punya handphone masing-masing ya. Mungkin karena jarak juga jauh ya, orang tuanya biar ada komunikasi ngejemput, takut terlambat atau apa ya Bu. Nah, tapi Bapak sudah menyiapkan waktunya ya, di mana anak-anak bisa bermain dan di mana anak-anak harus fokus dalam pembelajaran, seperti itu ya Pak ya? Ya, sudah Bu. Tapi sudah berjalan ya Pak ya, bahwa anak-anak patuh pada keyakinan kelasnya, kalau yang untuk bermainnya, atau masih kadang-kadang suka nyuri-nyuri bermain nih di dalam kegiatan, seperti itu? Ya paling ini juga saya pas ada jam perwalian Bu ya, sebelumnya itu mengambil jam pembelajaran itu, jadi tetap aktivitas pembelajaran itu harus lancar, seperti itu Bu. Jadi sebelum perwalian itu saya sudah tegaskan kepada anak-anak juga dan kepada orang tua juga. Jadi istilahnya kesepakatan itu harus disepakati bersama, tidak boleh ada yang dilanggar. Seperti itu Bu Sel. Jadi mereka pokoknya kesepakatan kita di awal pembelajaran ini sudah dibuat, tidak boleh ada yang melanggar. Dan tentu kalau misalkan melanggar itu ada konsekuensinya, seperti itu Bu Sel. Betul. Iya. Saya paham. Pak Irman mungkin mengingatkan kembali keyakinan kelas yang berhubungan dengan permasalahan tadi ya Pak ya. Tidak membeda-bedakan dengan teman, bermain di waktunya, menggunakan handphone di waktunya. Dan keyakinan kelas tersebut mereka akhirnya kan mudah-mudahan mau secara berkelompok heterogen gitu ya Pak ya, baik laki-laki atau perempuan, dengan menyadarkan kembali keyakinan kelas tadi. Sudah bagus Pak, dari percakapan tadi. Kira-kira apa yang bisa Pak Irman peroleh ya? Dari percakapan yang tadi Bu, setidaknya saya ada gambaran Bu ya, buat istilahnya ke depannya menangani pembagian kelompok ini yang siswa laki dan perempuannya. Jadi saya coba untuk membentuk kelompok belajar yang efektif terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi saya harus mengingatkan lagi keyakinan kelasnya yang sudah sepakati Bu, seperti itu, agar mereka bisa atau berbaur dengan temannya atau dengan siapapun itu, dan mereka juga belajarnya lebih bertanggung jawab terhadap apa yang saya tugaskan, dan tugas-tugas kelompoknya juga bisa terselesaikan, karena tadi saya coba untuk membuat yang tadi awal itu sudah membuat keyakinan kelas, seperti itu Bu. Iya, betul Pak Irman, sebetulnya keyakinan kelas itu sudah ada ya Pak ya, tapi mungkin belum terlalu patuh anak-anak nih ya. Jadi butuh ekstra lagi dari Pak Irman untuk menggali lagi motivasi mereka dan kesadaran mereka bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kan yang dibuat bersama ya Pak ya, dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan bersama-sama dengan murid ataupun guru, seperti itu. Nah Pak Irman, mudah-mudahan permasalahan tadi dapat teratasi dengan solusi yang sudah Bapak dapatkan. Kita kuatkan lagi keyakinan kelas kita ya Pak ya, supaya anak-anak tidak membeda-bedakan lagi teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan secepatnya memang harus dilakukan ini ya, agar ada perbaikan, agar lebih kondusif lagi pembelajaran, jadi Bapak pun nyaman mengajar ya. Terus anak-anak insya Allah sih kalau berbaur, mudah-mudahan mereka dapat lebih
bertanggung jawab lagi ya Pak Iya, ya. iya Bu Sel, Iya, seperti saya itu. tunggu Pak perkembangannya. Mudah-mudahan Iya, apa yang Pak Irman rencanakan sekarang dapat terwujud dan meningkatkan eh, keharmonisan di kelas Bapak ya iya, seperti itu. Begitu iya Bu Pak. Masih Sel. ada lagi Pak yang mau Iya. dibicarakan? Aduh, sangat berterima kasih sekali ini sama Bu Selvi. Jadi saya udah sharing apa permasalahan saya alami ini. Intinya saya ucapkan terima kasih sama Bu Selvi ya, sudah membantu. Setidaknya saya mencoba akan apa ya istilahnya mengingatkan kembali kesepakatan kelas di kelas saya kepada anak-anak agar tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi berteman itu dengan siapa saja boleh, seperti itu. Terima kasih Bu Selvi atas sharingnya ya. Mudah-mudahan Sama-sama saya juga Pak. bisa mempraktekkan langsung. Jadi ntar insya Allah pokoknya saya akan ngobrol lagi atau curhat dengan Bu Selvi ntar di minggu Iya, depan ya baik hasilnya Pak. seperti apa. Seperti itu Bu Selvi ya. Iya, Terima iya kasih. Pak. Mohon Sama-sama. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan sungkan ya Pak untuk Iya menghubungi Bu saya Selvi. lagi. Terima Iya. kasih. Baik Bapak. Selamat Ya. sore.